Juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan, jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Jakarta pada Senin 26 Februari. Mahfud mengatakan hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu pengumuman untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Ini data-datanya siapa? hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti, oleh KPU hasil. Lalu kalau ada gugatan yang kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu undang-undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus didapat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya jadi ketika angket selesai, pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini, dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang gede. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda, bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut. Tapi angket itu tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Istri Komandan TKN Fanta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Muhammad Arif Roshid Hasan diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Diaga. Siti Zahra Agina menjabat sebagai komisaris independen baru sejak 1 Februari 2024. Terpilihnya Siti Zahra menimbulkan spekulasi pembagian jabatan pada BUMN kepada tim sukses Prabowo Gibran. Dilantiknya Siti Zahra sebagai komisaris rentan akan unsur balas budi. Pasalnya, Siti Zahra secara kebetulan diangkat menjadi komisaris BUMN selesai paslon 02 Prabowo Gibran unggul di quick-count bahkan real-count sementara KPU. Siti Zahra merupakan alumni S1 Arsitektur Interior Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Masuknya Siti Zahra Agina dalam bagian perusahaan BUMN bukanlah hal baru di keluarga mereka. Sebelumnya, sang suami Arif Roshid juga pernah duduk di kursi komisaris salah satu badan usaha milik negara. Dikutip dari Kompas.com, Arif Roshid pernah menjabat sebagai komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Namun selama kurang lebih 3 tahun menjabat, dia mundur seiring bergabung bersama TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap soal program makan siang gratis paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Airlangga mengatakan program makan siang gratis bakal direalisasikan mulai 2025.
Ia mengatakan anggaran program tersebut direncanakan berjumlah 15.000 per anak. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Airlangga mengatakan program makan siang gratis Prabowo Gibran digulirkan secara bertahap. Selain itu, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Untuk tahap pertama, makan siang gratis akan diperuntukkan balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu. Penerima prioritas ini akan dibahas lebih dulu oleh Kementerian Pengampunya. Menurut Airlangga, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal. Namun kata dia, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sorotan saat menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 26 Februari. Dalam sidang paripurna itu, AHY bahkan terlihat bersalaman akrab dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Momen tersebut merupakan pertama kalinya AHY dan Muldoko berada dalam satu forum. Yang menarik dari peristiwa itu, Muldoko menghampiri dan menyalami AHY dengan wajah sumringah. Padahal sebelumnya AHY dan Muldoko terlibat perseteruan panas terkait Partai Demokrat. Muldoko mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat namun ditolak. Berbagai gugatan hingga PK diajukan Muldoko demi mengambil Demokrat dari kepemimpinan AHY. Namun segala upaya hukum Muldoko selalu dimenangkan AHY. AHY pernah menyebut pihaknya menang dengan skor 19-0 dari Muldoko. Menurut AHY, dengan kemenangan itu Demokrat merasa semakin kuat dan berani dalam mencari keadilan dan kebenaran. Setelah perseteruan itu, Muldoko menyalami AHY saat menghadiri sidang kabinet di istana. Meski begitu, Demokrat menyebut bahwa salaman saja tidak cukup. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harmon meminta agar Muldoko meminta maaf secara terbuka kepada SBY dan AHY karena pernah berupaya merebut Partai Demokrat. Suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul dalam hasil pemungutan suara ulang atau PSU di TPS Butet Karterjasa mencoblos. Hasil tersebut mengejutkan karena sebelumnya wilayah itu diungguli oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar di TPS 032 Kota Yogyakarta justru dimenangkan Prabowo Gibran. Gibran kemudian merespon terkait perolehan suaranya dalam pemungutan suara ulang atau PSU tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait hasil PSU Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada Senin 26 Februari. Ia pun menegaskan akan mengikuti proses pemilu termasuk dengan adanya PSU di sejumlah wilayah. Gibran mengatakan bahwa seusai Pilpres dirinya kembali fokus menjadi wali kota Solo. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Thomas Lembong kembali menyuarakan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tom Lembong mengkritik naiknya harga beras di pasaran. Kenaikan harga beras merupakan dampak jika kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Tom Lembong di Jakarta Selatan pada Senin 26 Februari. Tom Lembong menyebut program bansos yang disebar Jokowi menjelang Pilpres menguras stok beras Bulog hingga 1,3 juta ton. Ia berkata pihaknya tengah mempelajari efek bagi-bagi bansos dengan kenaikan harga beras. Tingginya angka yang dihabiskan untuk bansos menurut Tom Lembong menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga. Tom Lembong berharap pemerintah dapat kembali mengurus keperluan masyarakat dibandingkan dengan urusan politik. Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni digadang-gadang bakal maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin meragukan sosok Ridwan Kamil. Pasalnya Ridwan Kamil dinilai hanya memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Barat saja. Menurut Ujang, Ridwan Kamil belum tentu menang di Pilgub DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Ujang pada Senin 26 Februari 2024. Ujang berkata jika Ridwan Kamil tetap ingin maju di Pilgub DKI Jakarta, maka hal tersebut bisa berpengaruh pada kontestasi Golkar di Jawa Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Golkar bakal sulit menang. Hal itu karena sejauh ini belum ada kader Golkar yang memiliki basis kuat di Jawa Barat seperti Ridwan Kamil. Oleh karena itu, Ujang berpendapat untuk pencalonan Pilgub DKI Jakarta, Golkar bisa mengusung Ahmad Zaki Iskandar, sedangkan Ridwan Kamil kembali mencalonkan diri di DKI Jakarta.
Ujang berkata jika Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta bisa babak belur dan kalah. Partai Nasdem Jakarta mendukung Ahmad Saroni untuk maju dalam Pilkada DKI 2024. Namun keputusan akhir tetap menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nasdem. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem DKI Jakarta mengaku siap bersaing dan berkoalisi dengan siapapun, termasuk putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretariat DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Antriono. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 27 Februari, Nasdem Jakarta masih sangat terbuka terkait Pilkada Jakarta. Segala kemungkinan bisa terjadi karena keputusan terkait Pilkada Jakarta belum diputuskan. Akan tetapi, Wibi mengklaim bahwa Ahmad Saroni siap bersaing dengan siapapun termasuk Kaesang. Menurut Wibi, sosok Ahmad Saroni sudah siap menghadapi dinamika politik. Di sisi lain, Wibi mengatakan bahwa dalam Pilkada Jakarta, Nasdem juga sangat mungkin berkoalisi kembali dengan partai di Koalisi Perubahan. Pengamat politik menilai peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto tidak membutuhkan adanya tim transisi. Jika tim transisi dibentuk, diduga ada persoalan yang terjadi dalam internal kubu Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani atau Lima, Ray Rangkuti, pada Senin 26 Februari. Menurut Ray, Prabowo Gibran memiliki visi misi yang sama dengan Jokowi, sedangkan tim transisi merupakan tim yang bertugas menyiapkan perubahan visi misi. Oleh karena itu, Ray menilai tim transisi tidak diperlukan pada masa peralihan pemerintahan. Ray mengatakan yang diperlukan dalam peralihan kekuasaan adalah tim kerja. Tim tersebut bertugas menyiapkan kepemimpinan baru yang sifatnya berkelanjutan. Tim kerja juga bertugas menyiapkan kerja-kerja teknis tanpa ada perubahan visi misi presiden yang baru. Jika pihak Prabowo Gibran membentuk tim transisi, justru publik akan menilai jika ada persoalan internal yang sedang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.